Udah jauh-jauh datang ke ATM buat ngisi saldo, malah mesinnya nggak bisa dipakai. Jujur gue waktu narik duit atau mau store tunai di ATM, sering banget terhambat gara-gara mesinnya yang rusak, nggak bisa dipakai. Atau mesinnya hidup tapi kartu kita nggak bisa masuk ke mesin, jadi kayak stuck gitu. Getting stuck sucks. Terus pernah waktu lagi transaksi, kartunya malah nyangkut berjam-jam. Dan terpaksa harus manggil satpam buat dibantu sama teknisi supaya bisa dikeluarin. Konten video ini buat berbagi informasi dan pengetahuan aja sih. Gue bakal bahas soal mesin ATM yang suka bermasalah, apa penyebabnya, dan soal keamanan di mesin ATM itu sendiri. Kali aja suatu saat lo punya kesempatan buat jadi teknisi mesin ATM, kan kita nggak tahu. Dengan demikian, mungkin pengetahuan dasar yang gue bagiin bisa berguna. Oke, yuklah kita bahas. Mesin ATM punya hardware atau komponen yang lebih kompleks ketimbang PC atau komputer. Soalnya dia punya penampung duit, jurnal printer, resep printer yang mencetak informasi penarikan transaksi di struk, sensor-sensornya buat ngedeteksi duitnya, dan lain-lain. Makanya body atau wujud mesin ATM itu jadi gede banget. Tapi satu fakta yang mungkin nggak semua orang tahu adalah sistem operasinya mesin ATM ternyata menggunakan Windows ciptaan Microsoft. Dimana itu adalah sistem yang sama kayak di PC atau laptop juga. Artinya di dalam mesin ATM ada yang namanya prosesor, hard disk, RAM, power supply, dan motherboard yang biasa kita pakai buat ngerakit PC. Cuman bentuknya nggak bakal sama persis juga. Ketika dibuka, di situ juga ada port USB buat nyolokin keyboard sama mouse. Tapi sayangnya Windows yang dipakai masih versi kuno. Bukan yang kayak kita pakai sekarang. Bukan Windows 10, tapi pakainya masih Windows XP. Iya. Lebih dominan atau bahkan mungkin 100% mesin ATM yang ada di Indonesia itu semuanya pakai Windows XP tadi. Koreksi aja ya kalau misalkan gue salah. Mungkin di luar sana ada juga yang pakai Windows 7 atau bahkan Linux. Gue nggak tahu. Oh iya, mau dia BNI, BRI, BCA, Mandiri, dan lain-lain, biasanya pakai 6 merek produk mesin ATM meliputi Diebold, NCR, Wincott Nixdorf, Hyosung, Oki, dan bahkan LG. Iya, LG juga ngebikin yang namanya mesin ATM. Tapi setahu gue, yang paling mainstream atau paling banyak dipakai adalah produk mesin ATM punya perusahaan Jerman, yaitu Wincott Nixdorf. Tapi masalahnya, di tahun 2016, Wincott Nixdorf pernah berhasil dibobol atau diretas hacker tanggal 12 Juli 2016, di mana ada sekitar 34 ATM Wincott Nixdorf kena bobol menggunakan yang namanya malware. Kejadian ini bukan di Indonesia ya, tapi di Taiwan. Dan buat masalah kerugian ada sekitar 70 juta dolar Taiwan atau setara 2 juta US dollar yang berhasil dibawa lari sama hacker. Parahnya lagi, para hacker yang sukses membobol itu cuman memanfaatkan ponsel aja. Tapi gue gak mau bahas lebih spesifik soal metode yang mereka pakai buat ngehack. Ntar lu tiru lagi tindakan ilegal itu. Asia! Singkat cerita, akhirnya para hacker berhasil ditangkap di tanggal 17 Juli 2016. Pelakunya ada 16 orang yang terdiri dari orang-orang Rusia, Rumania, dan Latvia. Di Indonesia sebenarnya ada sih kasus kebobolan gini. Bahkan gue ada denger beberapa kali. Cuman nggak enak aja bahasnya. Lagi pula metode pembobolan itu ada banyak, sehingga gue nggak bisa asal ambil kesimpulan. Tapi pertanyaannya, apakah mesin ATM rentan alias mudah dibobol? Sebenarnya apa yang mau gue bahas ini bermula ketika gue ngeposting sebuah thread soal Windows XP yang udah nggak layak pakai, alias udah rentan kena retas, kena ransomware, dan segala macem. Tapi temen gue ngasih tahu kalau ternyata mesin ATM yang kita pakai buat narik, transfer, sama setor tunai itu make OS Windows XP. Dan disitu gue ngerasa kayak, anjir, apa bener ya? Berarti bahaya dong buat kita yang sering make. Di kolom komentar gue ada diskusi sama dia. Cuman gue nggak bisa kasih lihat diskusinya kayak mana. Soalnya thread itu udah hilang di Facebook. Oke, balik ke topik. Tadi gue bilang kalau Windows XP itu udah rentan soal keamanan. Well, kalau buat kita yang make komputer buat browsing, download file ini itu, bisa dibilang benar bahwa berbahaya. Cuman kalau buat ATM nggak juga sih. Tapi dibilang nggak berbahaya juga, ya nggak aman-aman juga. Jadi intinya gini,
Apa yang tampil di mesin ATM itu adalah fitur-fitur program sebuah software yang dibuka menggunakan komputer dengan OS Windows XP tadi. Jadi OS Windows ini berperan sebagai perantara supaya software tersebut bisa tampil di halaman depan ATM dengan konfigurasi-konfigurasi tertentu. Tapi nih ya, ketika ada orang yang berhasil mengetahui informasi vital kayak misalnya nih, contoh, IP komputer yang dipakai ATM itu dan sukses melakukan remote alias mengkontrol seperti kita menggunakan software TeamViewer. Mereka bisa leluasa menggunakan software itu buat melakukan kejahatan. Misalnya transfer duit ketika ada orang yang memasukkan kartu ke mesin ATM. Itu bisa mereka lakukan. Tapi nggak sembarang orang punya keahlian ngehack dan metodenya juga nggak semudah ngebalik telapak tangan juga. Akan tetapi, nggak menutup kemungkinan hal tersebut bisa terjadi sewaktu-waktu. Cuman harus digarisbawahi, virus, ransomware, malware, adware, atau yang sejenisnya bisa masuk ketika sebuah komputer dipakai buat ngakses situs berbahaya dan mendownload file berisi sesuatu yang berbahaya pula. Nah, komputer yang dipakai buat jadi OS mesinnya ATM itu dia kan nggak dipakai buat browsing atau download sesuatu. Cuman satu tujuannya. Dipakai buat ngebuka software yang bikin fungsinya supaya bisa bikin nasabah transaksi duit. Karena ATM sebenarnya adalah komputer, dia juga wajib terhubung ke internet supaya kita sebagai pengguna bisa transfer duit ke orang-orang jauh, entah di kota tetangga atau nyebrang pulau. Jadi misalkan lu lagi transfer duit tapi prosesnya lama banget, bisa jadi internetnya memang lagi lemot. Jadi ketika sebuah ATM bermasalah dan nggak bisa digunakan, penyebabnya di sini bisa bermacam-macam. Bisa aja sebuah mesin ATM ditandai rusak atau nggak bisa dipakai karena softwarenya tadi ada bug. Soalnya gue pernah narik duit tapi duitnya nggak keluar-keluar sementara saldo tetap berkurang. Tapi alhamdulillah selang 2 jam kemudian saldo gue balik lagi. Kedua, bisa aja karena koneksi lagi bermasalah yang biasanya terjadi ketika listrik lagi padam. Ketiga, bisa aja OS-nya yang bermasalah. Kalau Windows XP lagi error kan otomatis software yang dibuka ikutan kena imbasnya. Terus keempat, bisa aja komponen vital alias hardware di dalam mesin yang bermasalah. Bisa aja misalnya hard disk yang bermasalah, kesehatannya udah di bawah 60%. Ada RAM yang bermasalah atau malah prosesornya rusak sehingga bikin mesin ATM-nya mati total. Bukan maksud gue ngatain atau gimana ya. Kalau secara tertulis spesifikasi yang dipakai ATM itu ya ala kadarnya. Prosesor Core 2 Duo, HDD SATA, dan spesifikasi lain ala kadarnya. Yang sama maksud gue. Setiap produk mesin ATM punya spesifikasi yang berbeda-beda, walau enggak bakal jauh juga. Buat masalah kartu ATM yang suka nyangkut atau enggak mau dimasukin, menurut gue itu juga masalahnya adalah hardware sih. Soalnya gue lihat orang servis mesin ATM ada yang ganti sekalian sama komponennya. Cuman gue nggak tahu pasti apakah benar demikian. Atau malah bisa aja magnetic stripe reader buat ngebaca barcode di kartu mesin ATM yang rusak. Tapi lagi-lagi itu gue nggak pasti benar atau enggak. Momen nyebelin sih kalau mesin ATM yang rusak adalah mesin yang paling kita butuhin. Kayak mesin store tunai. Kadang di satu daerah cuman ada satu mesin store tunai. Termasuk di daerah gue, mesin store tunai BNI itu cuman ada satu. Dan itu malah rusak. Kan bikin greget. Gue beberapa kali sih ngalamin ginian. Udah jauh-jauh datang ke ATM buat ngisi saldo, malah mesinnya nggak bisa dipakai. Kalau masalah tarik atau transfer kan enak, ada ATM bersama soalnya. Jadi kalau semua mesin ATM BNI rusak, kita bisa narik duit dari rekening BNI tapi di ATM-nya BRI. Narik duit dari rekening BCA di ATM BNI atau malah sebaliknya. Oh iya, gue nggak bakal ngebahas asal-muasal atau sejarah terciptanya ATM. Karena poin gue memang bukan di situ. Kalau gue bahas juga nanti bisa setengah jam ini video. Sebenarnya supaya lebih aman, ATM bisa aja pakai OS Windows 10. Dengan demikian, komputer di dalam mesin terjamin keamanannya. Terlebih lagi bakal aman dari yang namanya ancaman ransomware. Ya gitulah. Sayangnya udah banyak perusahaan yang udah betah atau punya faktor-faktor tersendiri yang bikin mereka sulit atau nggak bisa punya alasan buat migrasi ke Windows 10. Banyak perusahaan dan instansi masih pakai Windows XP karena murah dan stabil buat ngejalanin aplikasi industrinya dia. Contohnya ya ATM tadi, pabrik-pabrik pembangkit dan lain-lain. Jadi ucapan gue soal lebih baik Windows 10 ketimbang Windows XP, jawabannya adalah dalam hal ini adalah
lebih ke tergantung. Soalnya kalau ngebahas keamanan, virus, malware, dan sejenisnya nggak bakal masuk kalau nggak didatangin, nggak di-download, atau nggak dipindahin dari USB flash disk. Ganti ke Windows 10 juga kan sama kayak ganti spek komputer. Kayak misalnya RAM dibikin 4GB ke atas, harus ganti prosesor dan lain-lain yang juga berpengaruh ke konsumsi biaya listrik. Fun fact aja sih, waktu mesin ATM dibuka, di sana ada colokan keyboard dan mouse yang kayak gue bilang tadi. Sehingga kita juga bisa mengontrol kalau seandainya punya akses buat ngebuka mesin ATM. Gue tadinya berpikir mesin ATM itu pakai sistem operasi Windows yang dimodifikasi, kayak misalnya Android kan dimodifikasi oleh masing-masing brand, jadi ColorOS, MIUI, dan lain-lain. Tapi ternyata itu enggak terjadi. Mesin ATM itu ternyata pakai Windows XP, tapi yang tampil di monitor adalah software atau program khusus yang udah dirancang supaya kompatibel dengan mesin ATM untuk fungsi transaksi. Walau ATM dinyatakan aman karena nggak difungsikan untuk mendownload dan mentransfer data dari perangkat lain, tapi tetap aja ada potensi bahaya ketika ada kelompok yang melakukan serangan secara brutal buat membobol sistemnya ATM secara digital. Agak belibet sih. Dan kalau yang begitu udah muncul, mau nggak mau pihak bank yang menggunakan mesin ATM wajib bikin instrumen keamanan mereka jadi lebih kebal berkali-kali lipat. Salah satu opsinya mungkin migrasi ke Windows 10. Oh iya, kalau lu perhatiin di luar mesin ada colokan headset 3,5 mm yang dikhususkan untuk orang-orang disabilitas supaya mereka bisa menggunakan ATM dengan cara mendengar. Informasi terakhir dari gue, kalau lu mau setor tunai ke mesin ATM, jangan pakai duit yang udah sobek terus disatuin pakai isolasi. Jangan, karena nggak bakal bisa. Dan segitu aja yang bisa gue bahas. Karena kalau lebih spesifik mungkin bisa bertele-tele juga sih. Pokoknya gue udah bahas hal-hal penting yang terikat antara judul dengan isi video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di konten teknodain berikutnya.